Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Solihin, NPM saya 101202000, kelas E1. Salam hormat kepada dosen pengampu Ibu Ita Suryanti SEMM. Di sini saya akan menjelaskan keputusan investasi modal. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Modal, proses pengambilan keputusan investasi modal disebut modal penganggaran. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek mandiri adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mengaruhi arus kas proyek lainnya. Dua, proyek saling eksklusif ada proyek-proyek yang apabila diterimakan menahan penerimaan proyek lain. Keputusan investasi modal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Satu, keputusan penyaringan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah proposal proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua, keputusan pemilihan preferensi keputusan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif proyek investasi. Model non-diskonto. Model tanpa diskon, harga waktu dari uang, sedangkan model diskonto, model diskon mempertimbangkannya secara eksplisit. Periode pengambilan payback period adalah salah satu model non-diskonto adalah periode yaitu waktu yang membutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi. Ketika arus kas dari satu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung periode pengembaliannya. Periode payback investasi awal arus kas tahunan, akan tetapi jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pembagian 1 tahun diperlukan, diasumsikan bahwa jumlah arus kas adalah tetap setiap tahun. Sebagai contoh, misalkan sebuah fasilitas baru mesin cuci mobil memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahun sebagai berikut: $30.000, $40.000, $50.000, dan $60.000, $70.000. Periode pengembalian tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut: $30.000 1 tahun ditambah $40.000 1 tahun ditambah $30.000 0,6 tahun. Pada tahun ketiga hanya $30.000 yang diperlukan dari $50.000 yang dihasilkan. Jumlah waktu yang diperlukan untuk memperoleh $30.000 diperoleh melalui pembagian jumlah yang dibutuhkan dengan arus kas tahunan. $30.000 bagi $50.000. Kategori utama: model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, sementara model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Kendati banyaknya akuntan mengkreditkan modal non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, banyak perusahaan yang masih menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu modal. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua modal tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajer pada waktu mereka suatu harus membuat keputusan investasi modal. Periode pengembalian payback period. Salah satu jenis model non diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah satu waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Sebagai contoh, misal bahwa seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga $80.000. Arus kas masuk dikurang arus kas keluar, yang dihasilkan peralatan tersebut adalah $40.000 per tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah 2 tahun. $80.000 dibagi $40.000. Tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat akuntansi merupakan model non diskonto. Keduanya digunakan peningkatan pengukuran mikro atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat departemen akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal, atau investasi rata-rata dikurang rata investasi, dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika saya adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi investasi yang dinikmati secara merata, investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan L tambah S dibagi 2. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?